stupid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Puang Rima Galatung, Sengkang. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan membaca yang diberikan oleh Bapak Mulis SPD MPD. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi membaca, mari kita simak video berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan inti, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari membaca itu sendiri. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Berbicara tentang pengertian membaca, para ahli berbeda-beda pendapat dalam menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian dari membaca itu sendiri. Pengertian membaca menurut para ahli, yang pertama saya mengambil pendapat dari Mr. Tampu Balon. Mr. Tampu Balon ini mengatakan bahwa membaca dapat diartikan sebagai pemikiran sehingga dalam pemahaman dialek sebuah tulisan dengan metode membaca sebagai sebuah proses penalaran. Nah, tentu kalian pasti tahu juga kan, jika membaca itu juga sebagai bentuk proses berpikir atau proses penalaran. Jika membaca tanpa melibatkan proses berpikir atau penalaran, dijamin deh pasti tidak dapat memahami isi buku tersebut membahas tentang apa saja. Pengertian membaca menurut para ahli yang kedua adalah menurut Yunus. Nah, Yunus mengatakan bahwa membaca adalah aktivitas membaca yang dapat memperoleh informasi yang disampaikan di dalam bahan bacaan. Produk membaca merupakan hasil dari proses membaca, yakni pemahaman atas isi bacaan. Pendapat yang ketiga, menurut Tarigan. Hampir mirip dengan pendapat Tarigan yang menuliskan bahwa arti membaca adalah proses untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Pendapat selanjutnya datang dari pendapat Nur Hadi. Pada tahun 2008, Nur Hadi berpendapat bahwa membaca adalah proses yang sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor. Misalnya, melibatkan faktor internal dan faktor eksternal si pembaca itu sendiri. Faktor yang memiliki faktor internal terdiri dari minat, inteligensi, bakat, tujuan membaca dan juga motivasi. Sedangkan faktor eksternal pembaca dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi, sarana membaca, dan tradisi membaca itu sendiri. Dari dua faktor tersebut saja, jika kita gabungkan akan menjadi poin yang sifatnya sangat kompleks dan tidak bisa berdiri sendiri tentunya. Pendapat yang terakhir merupakan pendapat dari Farida Rahim. Farida Rahim berpendapat bahwa kegiatan membaca buku termasuk keterampilan dasar, di mana di dalam keterampilan dasar membaca ini terdiri dari 3 dasar, yaitu recording, decoding, dan meaning. Nah, 3 dasar ini dapat dilatih secara berjenjang. Misalnya, proses recording atau mengasosiasikan bunyi sesuai dengan sistem tulisan, dan decoding, proses penerjemahan kata-kata yang dibaca, bisa diajarkan sejak sekolah dasar. Nah, meaning atau memahami kata secara interpretatif, evaluatif, dan kreatif baru mulai ditekankan di kelas-kelas tinggi. Selanjutnya yang menjadi pembahasan kita adalah manfaat membaca. Nah, ngomong-ngomong tentang manfaat, maka tidak jauh dari kegunaan, fungsi, ataupun peran. Ada banyak sekali manfaat membaca yang akan kamu rasakan. Barangkali kamu pernah merasakan salah satu atau salah 2 manfaat di bawah ini. Manfaat yang pertama, mengurangi kecemasan dan kegundahan. Ternyata membaca dapat mengurangi kecemasan dan kegundahan loh. Jadi, buat kamu yang gundah, gelisah karena cinta dan masalah hidup, bisa nih gunakan cara ini. Konteks membaca dalam hal ini bisa secara luas, bisa diartikan membaca kitab suci,
sesuai ajaran agama masing-masing, bisa juga membaca buku apapun itu yang bisa menambah wawasan kita. Manfaat yang kedua adalah otak kita jauh lebih berkembang. Beda loh ketika otak dibiasakan membaca, rasanya otak jauh lebih aktif berpikir dan terlatih melakukan analisa kecil-kecilan. Setidaknya dari kebiasaan kecil ini akan mempengaruhi kamu dalam meluapkan ide, bertutur kata, dan lain sebagainya. Setidaknya cara berpikir kamu jauh lebih jernih dan lebih berkembang. Kebiasaan berpikir secara analitis juga menstimulus otak lebih terbuka, menerima pendapat dan pengetahuan dari orang lain. Salah satu indikasinya dapat dilihat bahwa kamu lebih sering belajar dari pengalaman orang lain daripada menyalahkan orang lain atau mengada-adakan kesalahan orang lain. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan. Membaca terbukti efektif meningkatkan pengetahuan loh. Tidak hanya itu, otak lebih mantap pula dalam urusan mengingat. Setiap kali kamu memiliki sebuah masalah atau kendala, kamu bisa menggunakan pengetahuan yang kamu miliki untuk menyelesaikan masalah yang ada di hadapanmu. Manfaat yang selanjutnya adalah menjadi pribadi yang lebih berpikir. Manfaat membaca yang keempat, membantu kita menjadi pribadi yang lebih berpikir sederhana dalam menyikapi permasalahan. Orang yang memiliki kemampuan berpikir yang baik, dia memiliki cara dan solusi sendiri, di mana keputusan solusi yang diambil sebagai cerminan bahwa ada banyak solusi sederhana. Masalahnya harusnya disikapi lebih bijak, mudah, dan tidak terlalu dipikir secara berlebihan, atau yang lebih akrab kita sebut dengan upaya menyederhanakan masalah. Sayangnya, tidak semua orang bisa menyederhanakan masalah mereka. Itu sebabnya banyak orang yang stres, tetapi mereka tidak sadar dengan kesetresan mereka. Banyak pula yang akhirnya melakukan pelarian yang menurut saya itu salah satu bentuk gejala bahwa ada masalah yang tidak bisa ditangani. Manfaat yang selanjutnya adalah sebagai penghibur. Bagi sebagian orang, manfaat membaca buku tidak hanya untuk memperluas wawasan saja, tetapi juga untuk mencari kesenangan, hiburan, atau pencerahan dari setiap masalah yang ada. Apalagi buku-buku humor, novel, atau buku yang menarik tetapi lucu akan membuat pembaca merasa terhibur. Minimal senyum-senyum sendiri dengan buku yang dipegangnya. Nah, manfaat selanjutnya adalah meningkatkan daya ingat. Membaca akan melatih otak untuk tetap aktif. Sel-sel dalam otak akan aktif dan terbiasa untuk melihat sesuatu yang baru dalam waktu yang cepat. Pada saat membaca, kita akan membaca kata-kata dalam waktu yang singkat kan? Disitulah akan menguji ingatan kita. Tetapi akan hafal dengan sendirinya. Walaupun tidak menghafalnya, hafal atau tidaknya tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Ada orang yang membaca 1 kali dia langsung paham dan hafal. Ada juga orang yang sudah melakukannya 5 kali tapi belum menghafalnya. Yang penting harus berlatih dan giat pantang menyerah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita pada kesempatan kali ini. Membaca terbagi menjadi 3 jenis, yaitu membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca ekstensif, dan membaca intensif. Jenis membaca yang pertama adalah membaca nyaring. Menurut Rahmat Widodo, membaca nyaring seringkali disebut membaca bersuara atau membaca teknik. Kenapa demikian? Karena pembaca mengeluarkan suara secara nyaring pada saat membaca. Dalam hal ini, yang perlu mendapat perhatian guru adalah lafal kata, intonasi frasa, intonasi kalimat, serta isi bacaan itu sendiri. Di samping itu, tanda baca dalam tata tulis bahasa Indonesia tidak boleh diabaikan. Para siswa harus dapat membedakan secara jelas intonasi kalimat berita, intonasi kalimat tanya, intonasi kalimat seru, dan lain sebagainya. Keterampilan membaca nyaring menurut Anggraini dapat diukur berdasarkan 8 indikator. Yang pertama adalah membaca dengan suara nyaring yang dapat didengar semua anggota kelas.
Yang kedua, membaca lancar dan tidak terbata. Indikator yang ketiga adalah membaca dengan pelafalan yang jelas. Selanjutnya adalah membaca dengan intonasi yang tepat. Yang kelima adalah membaca sesuai tanda baca titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Indikator yang keenam adalah membaca dengan sikap yang baik. Selanjutnya adalah membaca dengan penuh perasaan atau ekspresi. Indikator yang kedelapan atau yang terakhir adalah memahami isi bacaan itu sendiri. Jenis-jenis membaca ada 3. Yang pertama adalah reading alone, yang merupakan kegiatan membaca dengan cara guru yang menjadi pembaca sedangkan siswa yang mendengarkan. Pembelajaran ini biasanya dilakukan pada pembelajaran di kelas rendah, seperti taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Yang kedua adalah set reading. Nah, hal ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara guru dan siswa bersama-sama memegang buku yang sama. Kemudian, guru membaca dan diikuti siswa lainnya. Lalu bisa bergiliran siswa satu membaca dan siswa lainnya mengikuti. Jenis membaca yang terakhir adalah good reading, yang merupakan kegiatan membaca yang menjadikan guru sebagai pembimbing, pengamat, dan fasilitator, di mana guru membaca teks yang sama dan mendiskusikannya. Kemudian guru mengajukan pertanyaan dan siswa diminta menjawab dengan kritis. Jenis membaca yang kedua adalah membaca dalam hati. Membaca dalam hati pada dasarnya adalah membaca dengan mempergunakan ingatan visual atau visual memori yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Hal ini karena kegiatan membaca dalam hati tidak menggunakan aktivitas fisik yang menghasilkan produk, baik itu dalam bentuk suara, namun hanya menghasilkan pemahaman yang mendalam pada bahan bacaan yang telah dibaca. Menurut Tarigan, tujuan utama membaca dalam hati adalah untuk memperoleh sebuah informasi. Membaca dalam hati adalah cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini perlu lebih ditekankan kepada pemahaman isi bacaan. Jenis membaca yang terakhir adalah membaca ekstensif dan membaca intensif. Secara garis besar, membaca dalam hati dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan teknik membaca di mana siswa membaca banyak materi secara umum untuk makna keseluruhan atau untuk mendapatkan informasi dan juga kesenangan. Pendapat lain mengatakan bahwa membaca ekstensif adalah teknik membaca cepat yang fleksibel, di mana kecepatan membaca bisa menurun jika ada bahan bacaan yang diinginkan. Jenis membaca ekstensif yang pertama adalah membaca survei. Membaca survei adalah membaca bagian-bagian tertentu suatu tulisan untuk mendapat gambaran umum tulisan tersebut. Membaca survei merupakan membaca bagian-bagian yang dianggap penting dengan cepat. Misalnya, membaca nama penulis, judul buku, daftar isi, judul-judul bab, dan kesimpulan isi buku saja tanpa membaca isi buku keseluruhannya. Sehingga, membaca survei memberikan gambaran-gambaran umum isi buku tersebut dan sering disebut dengan tahap awal atau tahap prabaca dari membaca suatu tulisan. Yang kedua adalah membaca sekilas atau skimming. Membaca sekilas atau skimming adalah ketika mata bergerak dengan cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Skimming dilakukan secara sistematis sehingga dapat memahami isi tulisan dengan cepat. Contoh, ketika ingin menemukan informasi berdasarkan kata kunci dalam suatu tulisan yang panjang. Jenis membaca ekstensif yang terakhir adalah membaca dangkal. Membaca dangkal seperti namanya adalah
teknik membaca untuk mendapatkan pemahaman dangkal dari suatu tulisan. Membaca dangkal dilakukan secara cepat, sekilas dan tidak memperdalam makna tulisan, sehingga didapatkan pemahaman dangkal yang bersifat luaran dari suatu tulisan saja. Contoh, membaca novel, komik, dan bacaan lainnya yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan, hiburan, kesenangan, dan bersantai dalam waktu senggang. Membaca ekstensif dapat dilakukan dengan 4 teknik, yaitu teknik skipping, selecting, scanning, dan skimming. Yang pertama adalah teknik skipping atau teknik baca lompat. Teknik ini merupakan teknik membaca cepat dengan cara melompati tulisan yang dianggap tidak penting. Teknik yang kedua adalah selecting atau teknik baca pilih. Teknik ini merupakan teknik membaca cepat yang memilih kata kunci tertentu untuk dibaca dalam suatu tulisan dan mengabaikan yang lainnya. Teknik yang ketiga adalah skimming atau teknik baca layap. Teknik ini merupakan membaca dengan cepat untuk mendapatkan gambaran isi tulisan secara menyeluruh. Dan teknik yang terakhir adalah teknik scanning. Teknik scanning atau teknik baca tahap adalah membaca dengan cara selektif untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi. Membaca intensif dapat dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah membaca teliti. Membaca ini bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Pembaca dalam hal ini selain dituntut untuk dapat mengenal dan menghubungkan kaitan antara gagasan yang ada, baik yang terdapat dalam kalimat maupun dalam setiap paragraf. Yang kedua adalah membaca pemahaman. Menurut Tarigan, membaca pemahaman merupakan sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. Jenis yang ketiga adalah membaca kritis. Membaca kritis ini merupakan sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis dan bukan hanya mencari kesalahan. Yang keempat adalah membaca ide. Membaca ide ini merupakan sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Menurut Tarigan, membaca ide merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atau pertanyaan berikut dari suatu bacaan. Yang pertama, mengapa hal itu merupakan judul atau topik yang baik? Yang kedua, masalah apa saja sih yang dikupas atau dibentangkan dalam bacaan tersebut? Dan yang terakhir adalah hal-hal apa yang dipelajari dari dan dilakukan oleh seorang tokoh itu. Jenis yang kelima adalah membaca bahasa asing. Membaca bahasa asing pada tataran yang lebih rendah umumnya bertujuan untuk memperbesar daya kata dan untuk mengembangkan kosakata. Dalam tataran yang lebih luas, tentu saja hal ini bertujuan untuk mencapai kefasihan. Jenis yang terakhir adalah membaca sastra. Membaca sastra ini merupakan kegiatan membaca karya sastra baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi dan kepentingan pengkajian. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.